Niki dulu ngeten para rawuh, kula mukadimah Ki Imat. Ada yang dawuh kanca kula Malang, Syekh Ali Jum'ah begini, beda dengan Ki Imat. Alim mana Syekh Ali Jum'ah sama Ki Imat? Alim Syekh Ali Jum'ah toh. Ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini, alim mana dengan Ki Imat? Alim Ibnu Hajar kan? Nah begini. Terus bagaimana kita para rawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak takhusus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhusus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, luar biasa ya. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Beliau bukan orang sembarangan, mantan ketua PWNU Jawa Timur ya. Walaupun belum habis masa jabatannya, diberhentikan oleh PBNU ya. Tapi kita tidak membahas itu, tetapi yang kita bahas yang pertama adalah sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini jelas ya, beliau bukan orang sembarangan. Untuk bisa menjadi seorang ketua PWNU ya, walaupun masih tingkatannya PW, pengurus wilayah, tetapi kalau wilayahnya itu namanya Jawa Timur, jelas ya, bukan sembarangan. Beda kalau PW-nya itu provinsi yang lain, PW Lampung, PW Jambi, atau PW yang ada di Pulau Kalimantan misalnya ya. Jelas kelasnya akan beda sekali ketika dibandingkan dengan PW Jawa Timur. Ya, Jawa Timur adalah kantong terbesar ya, Nahdlatul Ulama. Sementara Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi terbesar bukan hanya saja di Indonesia tapi di dunia ya. Dan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini menjadi ketua PWNU Jawa Timur ya. Ini jelas berarti menunjukkan bahwasanya beliau bukan orang sembarangan. Orang yang tentu saja terpilih ya, karena tidak mungkin orang sembarangan bisa menduduki ketua PWNU Jawa Timur ya. Walaupun sekarang sudah mantan. Apa yang beliau sampaikan dengan penuh keyakinan ya, dengan penuh semangat, dengan penuh kesadaran, saya kira ya, baik itu mungkin maksudnya beneran atau bercanda ya, yang jelas sudah sampai di telinga kita bersama di seluruh masyarakat Indonesia yang pernah mendengar dan melihat ceramah beliau di suatu tempat ya, yang mengatakan bahwasanya Kiai Imaduddin Utsman ini adalah mujaddid abad ini ya. Jadi nanti analoginya Kiai Marzuki Mustamar ini ya, misalnya kalau fan fikih tanya Imam Syafi'i, kalau fan tasawuf tanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau fannya itu tauhid tanya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi ya. Analoginya nanti ke sana larinya ya. Ini nanti kan kalau masalah fikih ya mungkin tanya sama Syekh Ali Jum'ah. Kalau masalah nasab tanya sama Syekh Imaduddin. Ya, padahal yang menyematkan pangkar nasab kepada Syekh Imaduddin ini siapa? Kalau Syekh Ali Jum'ah semua ulama seluruh dunia, kecuali mungkin kaum Wahabiyun, Salafiyun ya, semuanya mengakui tentang kealiman, tentang kapasitas, tentang fannya Syekh Ali Jum'ah ya. Kok ini mau distandarkan dengan Syekh Utsman Al-Bantani yang sebelumnya belum dikenal ya. Orang yang kenal dengan Syekh Utsman Al-Bantani kan mungkin sebagian orang Indonesia saja ya. Orang di luar negeri mungkin banyak yang nggak tahu. Kok ini mau disejajarkan ya dengan Syekh Ali Jum'ah. Ini ya bisa menilai sendiri ya. Analogi yang dipakai oleh Mbah Yai Marzuki Mustamar ini
Tepat atau tidak kira-kira ya? Kalau Kiai Imad ini dikatakan sebagai ahli nasab ya. Dari sudut pandang mana? Apakah dari sudut pandang menemukan indikasi? Kalau kita bilang indikasi ya, kalau mereka memang sudah bilang hakul yakin ya, Masya Allah ya. Apakah dengan tulisan Kiai Imad atau tesis Kiai Imad ini yang ya menurut kita masih fihi masakil ya, kasirotun ya, masakilan muskilan yang banyak sebenarnya ya. Apakah dengan ditulisnya tesis ini, buku ini tentang nasab Ba'alawi ini sudah disematkan ya gelar ke Kiai Imad sebagai ahli nasab, sehingga nanti kalau memang Kiai Imad ini sudah mempunyai atau disematkan gelar ya sebagai ahli nasab, maka nanti bisa menjadi rujukan ya. Ketika ada perbedaan pendapat antara Syekh Ali Jum'ah ya, Masya Allah dia Syekh Ali Jum'ah, seorang Grand Syekh Mesir ya. Ketika ada perbedaan pendapat antara Syekh Ali Jum'ah dengan Syekh Imad Al-Bantani, nanti rujukannya ya Syekh Imad Al-Bantani ini. Karena memang secara kapasitas dia sudah diakui sebagai fannya ini adalah ahli nasab ya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, yang mengakui legitimasi Kiai Imad ini sebagai ahli nasab dunia katakanlah ya, yang tidak bisa digoyahkan, yang tidak bisa dibantahkan penemuannya, ini siapa yang berikan legitimasi itu? Ya mungkin orang Indonesia sendiri ya, ya termasuk mungkin Mbah Yai Haji Marzuki Mustamar ya, yang berikan legitimasi kepada Kiai Imad ya, berikan legitimasi sebagai seorang mujadid, bahkan ya mungkin Masya Allah luar biasa sekali ya. Tidak hanya sebagai ahli nasab ya, tetapi sebagai mujadid abad ke-15 ya, luar biasa sekali. Ya itulah ya, Indonesia ini kalau nggak ada cerita-cerita seperti itu nggak rame ya. Tapi ini suatu perkara yang sangat-sangat kita sayangkan sekali ya, keluar dari pernyataan seorang ulama besar ya, Kiai Haji Mustamar, seorang mantan ketua PWNU Jawa Timur ya, Masya Allah.